liburan kemana gitu kan ya, tapi aku setiap hari bisa masak gitu, ngeluangin waktu buat masak, dan itu kayak ngilangin stres lah. Kalau capek sama kerjaan kantor, capek sama syuting, masak tuh bikin aku lupa. Tunggu. Ini bisnis makan terima kasih udah kita nyobain juga rotinya. Semoga berkah. Amin. Ini akhirnya Lajoy grand opening dihadir teman-teman juga banyak. Seneng banget karena ini sebenarnya acara kedua kita ya. Kita udah pernah soft launching sebelumnya, tapi kali ini tuh lebih intimate karena aku ngundang teman-teman deket aku. Jadi supaya mereka cobain roti Lajoy juga dan nyobain nongkrong di dalam tempatnya. Jadi senang lah sekalian bisa ketemu sama teman-teman yang udah lama nggak ketemu juga gitu. Apa karena emang lagi ramai juga? Sebenarnya sesimpel karena aku suka makan. Karena roti sebenarnya udah nggak rame juga kan, sekarang udah nggak ada yang buka bisnis roti atau kue gitu. Cuma kenapa tiba-tiba aku pengen lagi bisnis roti dan kue, karena satu aku suka banget sama roti-rotian. Terus kemarin itu triggernya gara-gara aku lagi liburan, aku ngelihat banyak banget bakery cafe di luar negeri yang bagus banget. Nah terus aku mikir kenapa nggak bikin di Indonesia ya, supaya makin banyak orang yang bisa ngerasain ambience kayak gini, makan roti di tempat yang bagus. Harganya juga aku bikin yang affordable supaya banyak orang yang masih bisa beli. Terus juga ya supaya aku bisa buka di Indonesia, buka lapangan kerja lagi. Jadi akhirnya bikin deh Lajoy Bakery. Jadi sebenarnya karena aku suka sama roti, aku juga suka nongkrong di kafe, jadi ya kenapa enggak kita bikin sendiri. Setiap hari harus kayak gitu kan? Kenapa? Dulu emang biasanya setiap hari harus kayak gitu kan? Harus ada roti atau gimana? Oh, aku setiap hari harus ada roti, makanya diet tepung nggak akan pernah bisa. Kalau diet nasi bisa deh, tapi kalau diet roti aku nggak bisa gitu. Karena pagi pasti sarapannya roti, terus sore-sore kita ngopi, biasanya meeting sama klien pasti temennya roti atau kue. Jadi emang setiap hari aku tuh anak roti banget gitu, selalu jajannya gitu. Di luar negeri juga, di saat aku ke Itali, orang-orang makannya pasta, aku malah nongkrong di bakery cafe-nya nyobain satu-satu tiramisunya, nyobain satu-satu pastry-pastrinya gitu. Ya karena aku suka, jadi aku pengen bikin bisnis itu gitu. Apa karena dari hobi masak kamu juga akhirnya? Itu juga, tapi saya belum bisa bikin pastry ya. Aku masaknya masakan Indonesia. Ya masakan Indonesia kan aku udah punya restoran gitu. Jadi ya aku pengen sesuatu yang beda lagi gitu. Bila ini salah satu investasi kamu ke depan juga. Oh ya betul, ini salah satu investasi aku ke depan juga karena rencananya Lajoy emang pengen buka di seluruh Indonesia. Jadi aku pengen Lajoy Bakery ini bisa dicobain sama banyak orang, buka di banyak tempat. Ya pastilah bisnis itu pasti investasi, kita invest uang, invest tenaga, invest waktu gitu. Semoga hasilnya baik. Dalam waktu dekat di mana? Daerah mana? Kita sih lagi mencari tempat yang baik, yang tempatnya pas, strategis juga. Kayak gini kan nyari tempatnya aja nggak gampang gitu ya, bener-bener harus strategis, orang deket kemana-mana, makanya buka di sini. Tapi ya dalam waktu dekat masih cari-cari sini kota mana dan di tempat mana. Really sesibuknya kamu memanage manajemennya seperti apa untuk bisnis kayak gini mau menyebar kayak Kalau gini? bisnis itu kan udah ada timnya ya pasti ya, nggak mungkin aku yang taker sendiri gitu ya. Aku sebagai owner, pasti di bawahnya tuh ada tim yang ngurusin lokasinya, ngurusin dapur, ngurusin marketing, ngurusin segala macam urusan packaging, desain. Ya aku sebagai owner gimana caranya nyari tim yang solid gitu, yang bisa punya visi yang sama kita, cara kerjanya juga sama, cepetnya sama kita gitu. Jadi ya pasti bisa termanage dengan baik karena SDM-nya sendiri gitu. Kalau ini bisnis Kamu support kemana sih kali? Kenapa? Kamu senang jalan-jalan kemana terus sehingga bakery kamu juga bisa kemana? Kalau aku sih sebenarnya kalau sekarang ini senangnya jalannya ke Indonesia aja sih, di dalam Indonesia. Makanya walaupun pastrinya terinspirasinya dari Paris, terinspirasi dari Italia, tetap dicocokin sama lidah Indonesia gitu. Jadi ya karena menurut aku selera orang kan di setiap negara beda-beda ya. Tetap harus ngikutin selera pasar kita sih di Indonesia gitu. Ada rencana mau sekolah masak nggak? Mau. SD di Mau banget. Pas aku liburan ke Rome, aku bilang sih sama orang tua aku kayak mungkin sebelum S2 aku boleh kali ya sekolah yang lebih fun gitu, seperti masak atau baking yang nggak terlalu mikirin thesis atau tugas-tugas gitu. Terus papaku bilang, kamu mau di mana? Kayak aku mau di Rome deh, karena waktu aku liburan ke Rome tuh aku jatuh cinta banget sama semuanya. Jadi pengen sih kalau ditanya pengen apa enggak, pengen bisa take course baking gitu di luar. Pilih. Terus apa yang kamu ambil dari Kalau liburan ke luar negeri itu tahun lalu di awal
di akhir tahun lah aku di awal tahun kemarin aku liburan ke Paris, Itali. Terus kalau baru-baru ini sebenarnya aku ke timur, ke NTT. Diambil mungkin dari lokal food atau Yang pasti yang diambil itu kalau aku ngelihatnya desainnya sih, kayak ada beberapa packaging dan ada beberapa desain tuh yang terinspirasi sama Pink Beach, kan pasirnya warna pink, terus ada birunya, jadi desain kue kita juga ada yang terinspirasi sama itu. Ya apapun yang aku lihat lah, kalau bisa dijadikan produk kenapa enggak gitu. Tapi kan Pilih. yang impikan ke orang tua kamu bilang tadi apakah kamu ikutin gitu kan? Apakah kamu Oh, ikutin nggak sih? ya mungkin aja kalau ada waktunya, kalau nggak ada kerjaan film dan bisa aku tinggal sebentar, bisa aja aku sekolah baking, pengen. Pilih. Dulu ya. Kenapa seneng banget masak? Karena masak tuh stress relief ya buat aku. Jadi kalau aku masak tuh aku kayak ngilangin stres lah. Karena nggak mungkin setiap hari bisa healing, liburan kemana gitu kan. Ya tapi aku setiap hari bisa masak gitu, ngeluangin waktu buat masak, dan itu kayak ngilangin stres lah. Kalau capek sama kerjaan kantor, capek sama syuting, masak tuh bikin aku lupa, terus bikin aku senang aja gitu. Pilih. Apa? Ini yang ini nih, Prilly nih. Udah banyak punya bisnis. Apalagi Aduh, jangan. yang pengen dikejar seorang Prilly. Film udah apa ya sebenarnya sih sekarang lebih memaintain apa yang udah aku punya. Kayak kan aku udah ada PH sendiri, ya aku maintain PH aku supaya besar, bisa produksi film terus. Aku udah punya bisnis, ya di maintain bisnisnya supaya awet, bisnisnya sustain sampai ke depan. Jadi ya sekarang sih lebih ke maintain apa yang aku punya dan seimbang sama personal life aku, kayak